Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nurhofifah, mahasiswi jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah pembahasan yang ditugaskan oleh dosen pengampu pendidikan Pancasila, yaitu Bapak Supriyono SPD MPD. Adapun pembahasan yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai sumber historis, politis, dan sosiologis Pancasila sebagai nilai dasar perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu negara. Ilmu pengetahuan juga merupakan salah satu tolak ukur bagi perkembangan suatu negara. Sebagai negara yang berideologi Pancasila, sudah seharusnya Indonesia menjadikan Pancasila sebagai nilai dasar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu, apa bukti Pancasila sebagai nilai dasar bagi ilmu pengetahuan yang berkembang di Indonesia? Sumber historis Pancasila sebagai nilai dasar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Sumber historis Pancasila ini bisa kita lihat dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu pada ayat mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada saat itu, kajian mengenai Pancasila sebagai nilai dasar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia belum dibicarakan secara lebih lanjut, mengingat kondisi Indonesia yang baru saja merdeka. Barulah pada tahun 1987 di UGM diadakan sebuah kajian mengenai Pancasila sebagai dasar nilai bagi ilmu pengetahuan di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai nilai dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dalam sikap masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Masyarakat sangat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan isu-isu kemanusiaan. Bila mana ilmu pengetahuan tidak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan, maka sudah dipastikan ilmu pengetahuan yang berkembang itu akan ditolak di Indonesia. Contohnya bisa kita lihat pada penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Semenanjung Muria pada perencanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Hal ini didasarkan pada ketakutan masyarakat akan terulang kembalinya kebocoran tenaga nuklir yang terjadi di Chernobyl, Rusia. Meski hal ini dapat memberikan dampak positif seperti meningkatkan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti timbulnya gangguan kenyamanan karena kemacetan lalu lintas, kebisingan, getaran, dan debu. Selain itu, ada dampak khusus yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar yang akan terjadi jika rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir ini dilaksanakan, yaitu rasa cemas, rasa khawatir, dan rasa takut yang dilanda oleh masyarakat. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Tentu saja hal ini bisa kita lihat pada berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada zaman Orde Lama, kajian mengenai nilai dasar Pancasila bagi perkembangan ilmu pengetahuan belum secara eksplisit dikemukakan. Presiden Soekarno langsung mengaitkan antara dimensi kemanusiaan serta hubungan antara ilmu dan amal. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni tahun 2011, Presiden ketiga kita yaitu Bapak B.J. Habibie menegaskan penjabaran Pancasila sebagai nilai dalam berbagai kebijakan untuk penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Dari kedua kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dan Presiden B.J. Habibie, bisa kita simpulkan bahwa kajian mengenai nilai dasar Pancasila sebagai nilai dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia baru dibicarakan secara apologis. Maksudnya adalah pemerintah hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dinamika Pancasila sebagai nilai dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sejak zaman Orde Lama sampai Reformasi,
Belum dibicarakan secara eksplisit mengenai kajian nilai dasar Pancasila bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Adapun kajian mengenai dasar nilai Pancasila sebagai nilai dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia baru diadakan di Universitas Indonesia. Universitas pertama yang menyelenggarakan kajian ini adalah Universitas Gadjah Mada. Pancasila sebagai nilai dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia tidak berjalan begitu saja. Pasti ada tantangan yang menyertainya. Tantangan-tantangan yang menyertai Pancasila sebagai nilai dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia diantaranya sama kapitalisme. Dewasa ini kapitalisme sudah merajai hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Yang kedua, globalisasi. Dalam perkembangan globalisasi, Indonesia masih sering menjadi konsumen atau penikmat dari perkembangan globalisasi ketimbang menjadi seorang pembuat atau kreator. Ketiga, konsumerisme. Konsumerisme yang cukup tinggi di Indonesia menyebabkan negara kita menjadi lahan pasar bagi negara-negara yang memiliki perkembangan iptek lebih maju. Plagiarisme. Perilaku kehidupan masyarakat Indonesia masih berorientasi pada keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Untuk itu, nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia sangat diperlukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia.